malam kuliah. Jadi siang. coach pernah jadi security di BPD. Pernah jadi security di Tahun? BPD. Berada di ranking 2, sebenarnya Padang kan waktu ranking 2. Tapi di separuh musim tidak ada angin, tidak ada hujan, telepon datang saya harus dipecat. Saya waktu itu ketemu saya selalu bicara ini tidak baik. Mungkin untuk saya masih bisa nerima. Saya beranggap seperti tadi. Saya punya keyakinan Allah kasih rezeki saya sampai di sini. Malam itu saya beli baju batik, beli celana, beli sepatu. Sorenya kan gini. Kue malam itu udah kesini, itu batik itu, nah, dia beli batik. Saya nggak celana lepis, mana ada pelatih bola bawa celana ginian dah. Tidak diragukan lagi bahwa ranah Minangkabau adalah daerah pelatih-pelatih sepak bola berkualitas di level nasional. Mulai dari zamannya Suhatmam Imam, Jenny Wardin, Emral Abus, hingga yang terbaru Neil Maizar, Indra Syafri, dan Jafri Sastra. Nama terakhir yaitu Coach Jafri Sastra telah berhasil menorehkan prestasi di belantika sepak bola Indonesia. Sukses mengantarkan Mitra Kukar FC menjadi kampiun Piala Sudirman pada tahun 2015, membuat Coach JS, sapaan akrabnya, dipercaya berbagai klub untuk menjadi pelatih kepala. Simak wawancara eksklusif Lensa Bola Minang 1 bersama Coach Jafri Sastra yang dipandu oleh reporter Minang 1, Rivo Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Minang 1 bersua kembali bersama saya Rivo Septian dalam rubrik Lensa Bola Minang 1. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berada di kota Payakumbuh dan kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang pelaku sepak bola tanah air dan sekarang masih aktif melatih di Mitra Kukar FC. Beliau Bapak Jafri Sastra. Alhamdulillah kita sudah berada di sini. Pertama-tama kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Jaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggilnya Pak Jaf apa Coach? Enaknya gimana? Coach. Coach. Coach JS ya. JS. Coach. Bagaimana kabarnya Coach? Alhamdulillah kabar baik-baik saja, semua dalam kondisi sehat walafiat, keluarga juga. Alhamdulillah. Ya ini kan terkait dengan liga sekarang. Ini kan artinya liga diundur. Bagaimana itu Coach melihatnya? Ya kalau saya melihatnya secara pribadi ini adalah bisa dikatakan sepak bola tersulit di Indonesia adalah tahun ini. Banyak hal yang harus dihadapi oleh negara ini. Salah satunya tentu sepak bola tidak berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Tidak sesuai dengan program yang sudah dirilis oleh PSSI pengurus yang baru. Maka semua kita sudah tahu bahasanya khususnya kompetisi baru dimulai kemudian dihentikan, kemarin akan dimulai lagi kemudian dihentikan lagi. Nah berita terakhir tadi masih berkomunikasi dengan manajemen Mitra Kukar, kemungkinan sepak bola atau kompetisi itu akan dimulai lagi nanti tahun depan. Nah, seperti apa modelnya, seperti apa regulasinya, kita semua masih pada menunggu. Berarti semua masih pada tahap wacana ya Pak? Masih pada tahap wacana. Nah, tidak terlepas ya dari baik pelaku sepak bola maupun masyarakat luas, kita semua akan terdampak ya dengan kondisi seperti ini. Betul. Nah kalau pelaku sepak bola sendiri, khusus nih Bapak pelatih ini, dengan keadaan seperti ini, kan nggak, itu mengenai salary-nya gimana itu? Ya ada perjanjian khusus yang dibuat oleh FIFA, kemudian diadopsi oleh AFC, kemudian ke federasi. Itu masing-masing klub punya kebijakan untuk tetap menggaji atau memberi salary kepada pemain dan pelatih. Nah variasinya berbeda-beda. Ada 25%, 10%, 15% ini tergantung klub itu sendiri, kemudian kesepakatan dengan pelatih dan pemain di klub itu sendiri. Untuk Bapak sendiri, mensiasatinya, kalau sekarang kan oke, di klub
disiasati tetap diberi sekian persen. Tentu secara finansial itu kan terdampak. Bagaimana Bapak mensiasati? Sudah pasti itu akan berdampak dari semua aspek yang kita jalankan sehari-hari di rumah. Beda dengan ketika kita berlatih. Ya bukan saja aspek ekonomi, tapi dari aspek semangat kita juga. Biasanya bekerja di lapangan, kemudian sekarang kita duduk aja di rumah. Walaupun ada kegiatan itu sifatnya pribadi, tentu jauh dengan kegiatan kita ketika kita bekerja sebagai pelatih. Sudah pasti ada, tapi kita harus memahami juga. Tadi saya sudah bicara dari awal, ini kondisi realnya negara kita memang seperti ini. Maka kita harus tetap mensyukuri saja bagaimanapun yang terdepan sekarang, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita, kesehatan keluarga, karena di depan masih ada lagi masa depan. Kita harus optimis masalah ini. Iya, berarti kita sama-sama berharap lah ya Pak ya. Iya, sama berharap. Badai ini bisa berlalu gitu. Nah, betul-betul. Amin. Sekarang kita ke perjalanan karir. Iya. Ya, salah satu dasar dari kunjungan kami ke sini adalah untuk menguatkan literasi ya, referensi mengenai tokoh-tokoh kita ini khususnya dari Sumatera Barat mengenai perjalanan karir sepak bolanya. Kalau sekarang Bapak kan dikenal sebagai coach. Ya, sudah malang melintang di tanah air. Nah, untuk karir sebagai pemain dulu, coach. Kalau sebagai pemain saya punya catatan mungkin tidak begitu seperti teman-teman pelatih yang sudah ada sekarang berada di Indonesia, karena saya hanya jebolan pemain sebuah diklat dulunya, diklat sepak bola yang ada di Indonesia. Waktu itu ada 4 ya, salah satunya di Palembang. Saya adalah rekrutan ke diklat Palembang, kemudian begitu saya kembali lagi masuk SMA 2 melanjutkan karir di PSP Padang. Ya, waktu itu memang tahun 85, 86 itu kan belum ada yang namanya Liga Indonesia. Waktu itu kan zamannya perserikatan. Nah, salah satu senior saya waktu itu adalah Coach Sinda Safri yang juga di PSP waktu itu ya. Nah, kalau dari debut pemain sepertinya ya kita dari perserikatan, kalau zaman sekarang melihat ya seperti biasa-biasa saja sebetulnya. Nah, tapi histori ketika di perserikatan beda dengan histori ketika bermain sepak bola yang dikatakan sekarang sepak bola profesional gitu aja. Berarti kalau sebagai pemain itu karir Bapak karir coach itu berapa tahun? Wah, cukup panjang juga sebetulnya, sampai ngikuti penataran di 95 ya 394 lah, dari 84 sampai 94 sebetulnya. Di PSP? Iya, di PSP Padang. Cuma berarti satu klub PSP? Iya, PSP. Iya, tidak pernah pindah-pindah. Kalaupun ada, kita waktu itu kan di perserikatan ada kegiatan yang namanya kompetisi antar klub, misalnya POP, PSAD, PLN. Nah, saya ikut PLN waktu itu. Ya kan dulu kan banyak gitu, PC, Mahudum. Nah, saya ikut PLN dengan Mahudum saat itu. Mahudum. Fase mengakhiri karir sebagai pemain, kemudian memutuskan pilihan untuk menjadi pelatih, saya tertarik itu. Backgroundnya itu apakah itu karena ada proses yang secara tidak langsung menggiring ke sana, atau memang ada passion dari awal ingin menjadi pelatih? Iya, ada keputusasaan saya saat itu ketika saya mengalami cedera lutut yang tidak sembuh, kemudian saya memutuskan untuk berhenti bermain bola, tapi saya harus melanjutkan hidup ya dengan butuh biaya. Waktu itu kita juga saat itu saya juga sempat kuliah di UNES ya, karena saat itu mantan PSP itu kan dikuliahkan di UNES sama rekomendasi dari Pak Wali kepada Pak Mustari Fide waktu itu yang punya UNES ya. Kita banyak yang kuliah di sana, ada Delvi Adri, saya, Mealdi, mantan PSP kuliah di sana itu di free kan. Untuk bisa ambil kuliah malam. Nah, saat itu saya pikir saya harus melanjutkan itu dan melanjutkan hidup, maka saya menerima beberapa tawaran pekerjaan, salah satunya saya menjadi sapam di BPD. Jadi saya malam kuliah. Jadi coach pernah jadi security di BPD? Pernah jadi security di BPD. Tahunnya kira-kira 2 tahunan saya di sana, tapi kemudian pindah lagi ke PU. Tahunnya kita ke 92, mungkin 91, mungkin sampai 94 kalau nggak salah. Iya, pernah jadi security ya. Tapi kemudian saya berpindah lagi ke PU habis itu. Karena PU ada tim sepak bola. Tapi sebelum ke security saya sempat di PLN jadi honorer. Kemudian ke security di BPD, baru ke PU honorer lagi, baru berhenti, baru 95 betul-betul crash semua, saya harus kembali lagi ke sepak bola, yaitu satu-satunya jalan saya harus jadi pelatih.
pengambilan keputusannya. Iya. Sudah fase beberapa kali pindah pekerjaan. Iya. Kemudian memantapkan hati untuk jadi pelatih. Itu dasarnya apa? Apakah saya tidak bisa meninggalkan sepak bola karena selalu mengikuti sepak bola melalui media tadi, koran bola saya baca terus yang namanya olahraga, yang di TV, di radio. Pada akhirnya saya pikir dunia saya seperti sepak bola, maka saya ambil keputusan saya harus menjadi untuk bisa turun lagi ke lapangan jadi pelatih. Kemudian kebetulan ada penataran pelatih di UNP saat itu 95, namanya dulu kan S3, S2 begitu kan. Terus saya ngambil S3, tapi tahun yang sama saya juga diundang si AFC ke Medan, itu dasarnya semuanya di 95 itu. Kemudian selesai saya mengambil penataran pelatih S3 di UNP IKIP Padang, saya langsung mendirikan SSB Sekolah Sepak Bola di lapangan PSS Tabing, karena kebetulan saya orang Tabing. Mendirikan itu kalau nggak salah waktu itu SSB di Kota Padang atau Sumatera Barat baru ada 2, Semen Padang Putra sama Bara Minang kalau nggak salah. Minang apa yang didirikan Pak Chan, PSS yang ketiga 95 itu SSB-nya. Kalau sekarang kan sudah meludak SSB. Itu. Bapak coach mendirikan SSB. Setelah itu tawaran pertama sebagai pelatih ini, sebagai coach ini panjang perjalanannya untuk bisa keluar di media. Mungkin saya berada di SSB itu sekitar 18 sampai 19 tahun. Tapi 18 dari 95 yaitu kemudian saya bisa ke Semen Padang 2014 waktu itu ya. 2013 14 tapi sebelum itu saya sudah berkiprah seperti di PSKB Bukit Tinggi, di Pelalawan, ada Liga 3 dulu kan. Terus sempat juga nangani Liga 2, waktu itu kan masih Liga 1, top levelnya kompetisi Liga 2 itu. Waktu itu divisi utama. Ya, seperti kalau Semawi juga, tapi kalau Bungo, ya itu Liga-Liga 3 yang pernah saya tangani. Sampai 2010 akhirnya 2013 saya dapat tawaran ke Probolinggo. Waktu itu ada perubahan daripada dua ISME PSSI, ada yang namanya IPL, ada yang namanya LPI ya. LPI. Saya pindah ke Probolinggo, kembali dari sana, kemudian ditawari untuk bisa membantu Pak Haji Suatman di Semen Padang waktu itu 2013 kalau nggak salah. 2013 ya. Berarti boleh dibilang batu loncatan karir coach itu mulainya dari Semen Padang. Kalau untuk level di atas bisa dikatakan begitu. Semen Padang ya. Setelah dari Semen Padang, di Semen Padang 2015 terjadi pemberhentian atau pemecatan ketika tim yang saya siapkan itu gagal memberi kepuasan kepada fan atau kepada manajemen ketika ada Piala Wali Kota Cup atau SCTV Cup. Itu pramusim untuk kompetisi saat itu. Kemudian saya dipecat. Kemudian selepas itu kemudian kompetisi juga dihentikan. Kemudian ada yang namanya Piala Presiden, bukan Piala Presiden. Saya ditelepon untuk bisa bergabung dengan mitra, saya berangkat ke sana. Kemudian kita bisa mencapai 4 besar saat itu, semifinal, karena kalah sama Arema. Kita hanya mencapai juara 4 ya, di Bali. Kemudian 2 bulan kemudian tawari lagi untuk Piala Sudirman. Ya, alhamdulillah kemudian mencapai level yang kita inginkan untuk mencapai final dan juara ketika itu ya, ketemu dengan Semen Padang saat itu. 2016 kalau nggak salah ya. Cerita sedikit coach ya. Ini final nih dengan Semen Padang nih. Waktu itu kan coach keluar dari Semen Padang di Mitra Kukar, kemudian di final ketemu dengan Semen Padang. Kalau saya tidak salah itu di babak pertama unggul SP ya. Semen Padang. Iya. Dan bisa comeback gitu. Iya. Ceritanya gimana? Iya, jadi ketemu dengan Semen Padang tentu ada satu hal kebanggaan. Kita ketemu dengan kampung kita sendiri, kemudian tapi cerita awalnya bukan di final itu, justru cerita awalnya itu ketika kita satu grup dengan Semen Padang dan Mitra itu berada kita di Bali. Iya. Nah di Bali kita sama-sama lolos juara dan Ranemat. Bahkan Semen Padang menjadi juara kalau nggak salah, karena poinnya sama tapi selisih gol. Kemudian 8 besar kita satu grup lagi di Solo. Nah di Bali kita menang adu penalti, kita lolos. Di Solo kita kalah 2-1, tapi kita sama-sama jebol ke semifinal. Nah di semifinal kita ketemu dengan Arema di Malang main.
kemudian Semen Padang ketemu dengan Borneo kalau nggak salah, kemudian kami ketemu lagi di final. Ya tentu itu menjadi satu catatan yang mungkin ya apa ya namanya saat itu, ya kok orang Padang bakal camuk gitu. Di sini berkecamuk gitu. Antara ini kampung sendiri, ini gini, tapi kita berpikir hanya profesional saja. Ya? Profesional saja, baju sudah berbeda. Kemudian kita harus berdiri di tempat kita bekerja harus betul-betul total, ya tentu dibarengi dengan doa. Alhamdulillah doanya dikabulkan, di zaman Allah kita menjadi juara saat itu. Walaupun kita di babak pertama sempat tertinggal, tapi disitulah apa namanya ketelitian saat itu, banyak pembelajaran yang kita dapatkan, khususnya 15 menit ketika kita harus menghadapi babak kedua, sehingga kita bisa berbalik unggul di 15 menit terakhir. Dan Mitra Kukar meraih juara, menjadi champion. Dan secara otomatis pencapaian itu tentu mendongkrak secara tidak langsung kepada person coach gitu. Nah, setelah capaian di Mitra Kukar itu tentu akan banyak tawaran dari tim-tim lain. Betul. Nah, bagaimana itu? Iya, ketika kontrak itu habis di Mitra, kemudian kan disambung dengan Piala Bayangkara. Kemudian ketika itu habis, saya secara otomatis juga tidak memperpanjang waktu itu. Saya butuh tantangan yang lain. Kemudian saya pulang. Ada juga tawaran-tawaran, tapi yang menarik saat itu adalah Persipura, karena ini yang level yang mungkin harus saya ambil. Kemudian mungkin ini paling tidak, saya berpikir paling tidak ada orang Sumatera Barat yang pernah melatih ke timur sana yang namanya Persipura, yang mungkin orang Indonesia atau orang Sumatera Barat sendiri tidak pernah berpikiran kalau orang Sumatera Barat akan ada yang jadi pelatih Persipura. Tapi alhamdulillah izin Allah saya waktu itu bisa di sana. Walaupun pada apa namanya pada perjalanannya itu kita sangat sulit di sana untuk mencapai level yang diinginkan. Artinya Persipura itu tim juara, tim penuh bintang. Ya kondisi situasinya masyarakat tidak mau tahu, yang penting dia menang dan itu tantangan tersendiri. Dan kita juga tidak sampai ke fase terakhir karena separuh musim saya harus mengundurkan diri ya, karena waktu itu ya apa namanya, bukan saya pasrah begitu saja, tapi saya pikir dengan kondisi pemain yang saat itu memang banyak memunculkan pemain-pemain muda. Berarti kalkulasinya udah. Jadi saya pikir ya ini mungkin sampai di sini ya. Terus saya kembali, kemudian satu hari setelah kembali, saya belum kembali dari Surabaya ke Padang, saya harus membantu Mitra lagi. Nah saat itu kan Mitra ditinggal sama pelatihnya juga, Mas Subangkit, Coach Subangkit. Saya langsung ke Solo, pegang Mitra lagi, balik Mitra lagi gitu. Nah. Selepas dari Mitra, habis itu ke? Saya selepas Mitra itu ditawarin sama PSPS di Piala Presiden, berada di Bali, karena waktu itu kosong. Ya, kemudian saya sempat di situ 1 bulan mungkin, tapi tidak pegang untuk kompetisinya, hanya untuk Piala Presiden saja. Saya kembali lagi ke sini, kemudian ditawarin sama Persis Solo Liga 2. Nah Persis Solo saat itu 2018 nggak salah. Persis Solo saat itu pengen punya target waktu itu ya, punya target untuk bisa lolos. Nah ini yang menjadi catatan sangat indah bagi saya ketika di Persis Solo ya. Kenapa saya memulai ke sana mungkin dengan persiapannya sangat mepet. Waktu saya punya 8 hari dengan materi pemain yang sudah ada, karena juga saya menggantikan coach Freddy Muli waktu itu. Dan tidak bisa lagi menambah dan mengurangi pemain sudah dikontrak semua. Apa adanya. Iya. Tapi saya yakin kepada pemain untuk kita punya target begini bisa kita lakukan dengan seikhlas mungkin untuk kita bekerja. Alhamdulillah di putaran pertama kita mencapai ranking 2. Ya kan kita kejar-kejar sama Semen Padang waktu itu. Nah, berada di ranking 2, Semen Padang kan waktu ranking 2. Tapi di separuh musim tidak ada angin, tidak ada hujan, telepon datang saya harus dipecat. Saya tidak tahu masalahnya. Ranking 2 tapi dipecat. Tapi ini menarik ya kan? Itu catatan yang menarik. Kenapa menarik? Di tahun yang sama saat saya kembali ke Padang, dijemput anak istri sampai airport, saya belum lagi sampai di rumah, masih sampai di airport, makan ke belakang airport di pinggir laut. Saya buka HP sebegini, ada telepon dari PSIS sering. Telepon, Coach lagi di mana? Manajernya telepon, Bos Linuk. Saya baru mendarat di Padang. Saya pikir masih di Solo. Saya mau jemput katanya. Ada apa? Terjadilah pembicaraan. Oke, habis makan kita teleponan, habis makan teleponan lagi. Saya dan keluarga nggak kembali ke Payakumbuh.
balik saya ke Kota Padang ambil hotel. Besok pagi saya harus berangkat ke Semarang. Berarti Istri sama rencananya mau ya, mudik nggak jadi dari sampai bandara aja. bandara. Anak-anak kita sempat Nginep bermalam di di Padang, hotel ya? ya. Anak-anak pagi balik ke Payakumbuh sama istri, saya langsung ke Semarang. Nego saat itu PSIS baru juga memberhentikan pelatih asing. Berada di posisi 2 terbawah saat itu Iya, di kompetisi. PSIS sedang rawan ya. Bukan separuh musim saat itu, tinggal sisa 14 pertandingan. 14 pertandingan, yaitu catatannya 8W 6 home. Banyakkan away daripada home. Ya, sirkulasinya kalau dihitung-hitung, kalau menang home Sangat itu berat semuanya sekali. hanya berjumlah nilai 8, masih degradasi. Iya. Tapi sekali lagi di situ semangat manajemen, semangat pemain, semangat tim pelatih untuk membangun tim ini untuk keluar dari jurang degradasi. Iya. Diizinkan Allah doa kita. Kemudian kita sampai berada di level 10 di akhir kompetisi sesuai target mereka. Nah, di situ kita membangun tim lagi, diperpanjang kontrak, membangun tim lagi, semua berubah. Nah, kondisi ketika kompetisi berjalan kemarin 2019 ya, itu terjadi perubahan lagi, pergeseran lagi, artinya tuntutan dari fan, tuntutan dari masyarakat banyak, tidak sesuai dengan ekspektasi, ya. Kemudian terjadi pergeseran lagi, terjadi pemecat lagi. Saya kembali, begitu kembali 3 hari di sini ditelepon PSMS Medan. Dan PSMS Medan lagi berjuang lagi Liga 2 untuk ke Liga 1. Tapi posisi PSMS Medan saat itu bukan di fase 4 besar untuk lolos 8, dia di ranking 7. Peluangnya masih meraba-raba juga. Meraba-raba karena home-nya 2, W-nya 4. Jadi kebalik. Tapi alhamdulillah izin Allah kita lolos lagi 8 besar, di 8 besar lah. Kita butuh draw untuk lolos 4 besar, tapi kita dibolak-balikin sama Persita, kalah nggak jadi lolos. Nah, kembali lagi sini, nah, kemudian free, kemudian kita sempat umroh sama istri, pulang umroh dihubungi lagi sama mitra. Liga balik lagi sampai sekarang di mitra. Ini kita lagi membangun tim, lagi asik, 1 kali main menang, kompetisi dihentikan. Vakum lagi. Vakum. Nah itu. Menarik bagi saya, Coach. Dari sisi industri sepak bola ya, kita melihat di sisi industri sepak bola di mana ada manajemen di sana, ada fans, kemudian ada pelaku, pelatih dan pemain. Seperti kejadian ya, saya tidak menyebutnya kasus, kejadian di Persis Solo tadi gitu, dengan pencapaian yang luar biasa dari coach, kemudian tanpa ada hujan, tanpa ada angin, kemudian di fire gitu, diberhentikan. Iya, iya betul. Nah, kok sebagai pelaku sepak bola profesional yang mendalam, bagaimana melihat itu dilematisnya gitu, yang bergaining, bagaimana itu, Coach? Iya, yang pasti itu bukan hal yang baik, bukan hal bagus kalau kita bicara profesional. Secara profesional itu bukan hal yang positif, bukan yang bagus. Bukan profesional ya? Bukan profesional. Ya, orang-orang kan selalu bicara profesional, tapi itu bukan profesional cara yang begitu. Karena tidak ada evaluasi, tidak ada apa-apa. Ini main di Pekanbaru, draw, harusnya menang jadi draw. Kita pulang ke sini karena dekat. Iya. Dari sini kita kena anak istri kan sih Pekanbaru cuma hitungan jam. Iya. Kita belum kembali, sudah pakaian pun masih di sana semua. Telepon kalau saya diberhentikan, saya minta alasan tidak diberi. Tapi saya sebagai orang yang punya keyakinan, saya pikir hanya begitu. Mungkin Allah sudah kasih saya rezeki sampai di sini, sudah tidak masalah. Tapi kalau profesional kan tidak bisa begitu. Semua kasus harus di apa namanya, ada cause and effect, ya, ada sebab akibatnya. Iya, sebab akibatnya. Nah, kita waktu itu tidak punya namanya asosiasi pelatih Indonesia, belum ada, sehingga saya saya menelpon senior saya, Indra Safri, Coach Rahmat Darmawan, diskusi dengan orang itu kemana sampai begini. Nah, itu waktu itu ketemu saya selalu bicara ini tidak baik. Mungkin untuk saya masih bisa nerima. Saya beranggap seperti tadi. Saya punya keyakinan Allah kasih rezeki saya sampai di sini. Ya udah kamu pulang aja, pulang nanti ada yang lain. Saya berpikiran gitu positif aja. Kalau saya pikirkan bisa sakit saya kan. Nah, hal-hal itu sebetulnya kan yang tidak baik untuk perkembangan sepak bola di Indonesia. Ya. Kita selalu bicara profesional, tapi perlakuan tidak profesional. Di satu sisi, ada ketika seorang pelatih menaikkan kontrak, ada di dalam draft itu kausalnya yang berbunyi seperti apa, yang ada nggak dilanggar, kita nggak ada melanggar. Misalnya. Itu kan menjadi satu pertanyaan besar sama seorang pelatih. Nah, itu yang terjadi. Tapi ya sudahlah, kata saya, begitu saja. Berarti itu, kalau saya melihat benang merahnya itu pada jalur komunikasi ya, ada permasalahan dengan komunikasi. Maksudnya kan ini kan diberhentikan lewat aja. Iya.
Kalau King Iya. Anto kan ada evaluasi. Kita Tapi duduk bareng. Ada apa sih? betul. Nah, ini dia yang tidak ada. Ya maka saya anggap ini orang masih amatiran. Belum profesional ya. Masih amatiran. Berarti ngomong sepak bolanya tingkatnya levelnya tinggi, tapi di pelaksanaannya nggak tahu sebetulnya sama sepak bola. Begitu aja saya nggak begitu. Ya kalau kita lagi bicara sama-sama levelnya tinggi bicaranya. Iya. Tahu semua. Tapi ketika ada hal yang krusial seperti ini, masalah menghargai, masalah respect ya, Ya, artinya respect, itu nggak ada, berarti orangnya belum profesional dong. Saya beranggapan begitu. Pura-pura nggak dengar aja, diam-diam aja ya. Jadi saya tanya, apa masalahnya? Tolong beri reward ke saya sehingga saya bisa introspeksi diri. Betul. Sehingga kalau ada yang bertanya nanti kenapa? Ini loh, bener nggak saya Kita bikin? bisa jawab ya. Nah, salah satu di klausal kontrak ada situ, misalnya mabuk, narkoba, Iya, yang pelanggaran. ada pelanggaran-pelanggaran di situ yang normal. Nggak satu pun ya. Nah, yang norma-normanya kita langgar nggak apa-apa. Secara pencapaian tim pun luar biasa. Mereka bisa tanya ke pemain seperti apa gitu kan, pemain dengan pelatih. Itu yang tidak ada. Jadi saya jadi, ini menarik. Bagi saya sangat menarik. Ini menarik. Ini perjalanan hidup saya sangat menarik. Iya. Ini siapapun nanti yang wawancari saya, yang ini nggak akan saya lupakan kalau bertanya tentang ini. Tapi Allah itu berkehendak. Saat yang hitungan jam saya harus ke PSIS yang notabene 2 di atas Liga 2, 2 di bawah Liga 1. Yang lebih berat. Dikasih yang lebih berat saya sebetulnya. Kan di PSIS saya itu 2 di bawah kan lebih berat. Yang saya bilang 14 sisa pertandingan bukan separuh musim. Sudah berjalan 14 sisa pertandingan, 6 home, 8 W. 8 W, tapi berbalik. 8 W itu yang kita menangkan 6 tambah 2 menang tambah 2 draw. Sehingga kita itu proses saat itu progresnya betul-betul positif dan PSIS bisa bertahan dan berada di ranking 10 di akhir kompetisi. Dengan catatan khusus lagi, ketika saya datang, 1 pemain asingnya ngundurkan diri ke Lebanon. Saya cuma punya 3 pemain asing, sementara sisi lawan-lawan 4 pemain asing. Tapi saat itu tidak masalah, kalau Allah berkehendak ini rezekinya saya dan PSIS bertahan, ini pasti bertahan. Tapi semua clear. Alhamdulillah survive ya. Iya itu karena ini atas kasih ya, itu dia. Satu hal lain lagi coach, yang juga berhubungan dengan hal tersebut. Ketika kita membahas sisi profesionalitas, kayak tadi ada profesionalitas. Nah sekarang yang jadi ingat saya adalah antara profesional dan loyalitas. Kadang sebagian fans ya kita menganggap pelaku-pelaku kita di Sumatera Barat ini loyalitasnya kurang gitu. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menafikan sisi profesionalitas ya coach. Nah, bagaimana coach melihat hal tersebut? Ya, profesional kadang-kadang dengan fan kita mau bercakap profesional berarti tuntutannya menang. Itu kan salah besar. Iya. Menurut saya bukan begitu profesional. Karena semua butuh proses. Betul. Ketika seorang pelatih ditunjuk menjadi pelatih, kemudian dia membuat satu program untuk pencapaian level atau target yang dicapai, tentu ada hubungannya dengan rekrutmen pemain. Proses ya. Ada rekrutmen pemain. Nah, ketika rekrutmen pemain itu tidak terjadi, misalnya kita minta si A, si B dari Persib, dari Persija, dari ini. Tapi yang didatangkan justru pemain dari Liga 3 atau Liga 2. Ini kan sangat jauh. Tapi tetap orang akan berbicara target. Sehingga fan-fan sendiri di sini bukannya dibantu dengan doa, tapi sudah dibantu dengan sebuah caci maki yang notabene Allah pasti akan marah. Coba ketika kita mencapai sesuatu itu ada proses. Nah, ini yang sering terjadi di kita di Indonesia, sehingga kadang-kadang pelatih jadi korban. Ini saya mau tanya, Pak Rivo, ya ketika pelatih asing datang ke sini, apa mau dikasih pemain sembarangan dia ngelatih? Iya, nggak mau. Apa mau si Teko pelatih Bali United yang targetnya juara kasih pemain sembarangan ya? Iya. Nah, itu kadang-kadang berbolak-balik. Nah, hampir kadang-kadang di di level-level Liga 2, Liga 1, Liga 3 kadang-kadang begitu ya. Nah, ini kan apa kita masih bicara profesional? Iya. Apa profesional di depan masih di depan? Apa masih di depan kita? Tapi inilah liku-liku sepak bola kita yang harus kita bangun terus sehingga mencapai level nanti untuk betul-betul apa yang kita inginkan sampai ke level timnasnya nanti. Kan begitu. Nah, ini. Kita melihat dari sisi fans ya. Coach ya, dari sisi penonton, kalau seperti tadi itu kan bahasanya output ya, target gitu. Apakah menurut coach ini perlu nggak semacam apa istilahnya ya? Apakah itu disebut dengan edukasi olahraga atau pendewasaan pemahaman olahraga gitu, supaya kita pada frekuensi yang sama sehingga
kesulitan yang dilalui oleh coach, oleh pemain itu kita bisa memahami dan kita bisa mengambil kesimpulan yang tepat gitu kan, coach? Iya, kalau edukasi tentu penting. Iya. Pencerahan-pencerahan tentang itu penting. Kenapa penting? Ya kita kan tidak menonton gini loh fan kita di Indonesia. Tapi ketika kita nonton fan di luar negeri seperti Inggris dan negara-negara maju lain, mereka itu nonton bukan satu pertandingan tapi sampai habis. Iya. Mereka punya tiket ini untuk sampai satu kompetisi. Kalau mereka malas, mereka tidak datang, kursinya tidak diisi orang kan. Iya. Tapi cara mereka memprotes bukan global seperti tadi. Mereka mungkin tidak datang atau kalau tidak datang mereka sakit. Ya. Sementara di kita hanya satu dari 10 pertandingan yang sudah dilalui. Contoh, misalnya nih saya jadi pelatih 10 pertandingan sudah saya lalui dengan kemenangan. Pertandingan 11 Rivo nonton dengan tiket 50. Tapi Rivo orang yang maki-maki pertama. Itu hak dia memang. Iya. Kan belum paham berarti kan? Iya. Kan belum profesional. Nggak lihat dari awal ya. Udah 10 menang nih, kena dia pingin nonton, kena menang. Pas dia nonton nih kalah nih. Tapi langsung keluar kalimat-kalimatnya. Nah, itu. Nah ini yang belum pendewasaan. Ada arahan. Itu kalau ngomong aja nggak apa-apa. Kalau bakar-bakaran ada lagi sanksinya. Kalau lempar-lemparan ada sanksinya. Ini klub-klub kan sudah marasai di situ tuh. Udah kalah. Contoh main Padang, delapan besar ya. Main Padang lawan Arema, kita main tuan rumah begitu. Udah tuh kita digitu kan, tapi kita tetap aja kena denda. Iya. Karena itu tadi. Nah, butuhkan edukasi, butuh apa tugas penonton, apa lo kita gitu. Nah, ini semuanya tentu harus berjalan sesuai cita-cita sepak bola Indonesia itu seperti apa. Tentu federasi orang semua berkaitan dengan yang namanya hobi olahraga, voli, sepak bola itu kan harus ada edukasi, harus ada apanya ke sana. Nah, sekarang kalau kita hanya berpikir, aku nonton dengan uangku sendiri, untuk maki-maki, kan nggak bagus juga. Saya pikir mungkin nggak bagus juga kan. Berarti kalau boleh kita simpulkan, hubungan antara sport ya dengan edukasi, latar belakang pendidikan sangat erat dan sangat dibutuhkan nih. Itu kan sifatnya nggak global, tidak semuanya, sifatnya itu satu individu, ya. Nah, ketika saya duduk di tukang becak, yang tukang becak di Malang itu nggak tahu kalau saya pelatih bola, antarin yuk makan apa gitu kalau malam. Ketika saya kesana saya bicara kenapa, gimana cara nonton. Dia ngumpulin duit, dia nggak nonton tiap hari, dia hanya untuk weekend aja, minggu aja. Kalau Arema, dia sekarang nonton Arema, minggu depan ini lawan dia nonton, dia kumpulin duit dari itu, dia tabungin. Pernah maki-maki nggak mas? Enggak lah, gimana namanya bola kalah loh. Kok maki-maki mas, bagus juga, jangan ngelempar, becaknya aja hancurin, masukin ke sungai ke tangan. Jadi kan meremanya nggak kena denda ya. Begitu kira-kira antusias. Tapi nggak semua juga yang begitu. Itu butuh proses. Butuh proses. Kan kita mau mau menikmati pertandingan itu kan. Kalau kita betul-betul sayang dengan klub kita, tentu kita tidak merusak klub kita. Tapi kalau bicara dari aspek penonton. Nah, tapi kaitannya itu pertandingan butuh penonton, penonton butuh pertandingan. Ini nggak bisa dilepasin juga. Nah, ada sebuah pertandingan pasti butuh penonton untuk spirit. Kayak sekarang kita nonton Liga nggak ada penonton. Kan nonton di TV aja nggak ada penonton, enak nggak? Iya. Cuma disore pakai tip atau apa gitu. Pas gol selebrasinya kayaknya hampa aja. Gitu. Nah, kita nonton Liga Inggris Champion kan. Malah kita nonton aja malah ngantuk juga kan, nggak ada sorak-sorak itu. Jadi hubungannya erat. Nah ini yang harus dibangun lagi. Ya, harus dibangun lagi oleh semua lapisan lah pencinta sepak bola. Jadi tim, pelatih, manajemen, pemain nggak boleh nyalain penonton juga jangan begitu. Jadi jalan seiring kita. Sepak bola itu kompleks ya. Kompleks. Nah itu menurut saya begitu. Nah terkait ini secara personal ya, capaian personal tentunya menjadi seorang coach. Kita misalnya pemain. Jadi pemain ada figur yang dicontoh, ada figur yang jadi panutan. Nah, coach sendiri memilih jalur sebagai pelatih itu yang menjadi figur lecutannya itu siapa gitu? Ya, sebetulnya banyak kalau di Indonesia, di luar negeri. Kalau dulu kan kalau untuk tim-tim asing itu saya suka yang pelatih MU Ferguson. Dulu kan zamannya gitu. Iya. Kalau di Indonesia saya lebih suka si Rahmat Darmawan, RD karena mereka Rahmat Darmawan juga memulai karir dari bawah ya kan.
Nah, dari bawah juga artinya seperti Rahmat itu sangat menikmati cara dia melatih, cara apapun hasilnya. Dia sangat bisa menerima kondisi seperti saya bilang tadi, apakah dari penonton, dari apa, dia rileks. Dia memang pekerjaan ini sebagai pelatih, yang saya sebut ini loh risikonya. Kalau tim ini kalah, ya kalau menang ini loh apanya pujiannya. Nah ini udah biasa. Nah itu salah satunya. Saya juga belajar dalam hal itu di ketika tim itu kalah, gini loh cara mensyukurinya. Ketika menang gini cara mensyukurinya. Iya, saya tertarik itu kok. Apa istilahnya? Psikologi manajemen atau manajemen kolbu. Karena kalau kita lihat situasi di lapangan, nonton bola di TV ya, pemain gregetan ya. Tapi saya yakin pelatihnya jauh lebih. Betul. Gimana itu memanage, memaintain? Kalau kita nggak kuat kan bisa-bisa drop ya? Iya, itu meredamnya. Iya, meredam, ya? Meredamnya ada yang orang spontan dengan menendang udara dengan kaki, ada yang spontan dengan cara mengepalkan tangan, ada yang spontan macam-macam bentuknya. Nah itu ketika terpendam, ya saya tanpa saya sadari pernah saya melakukan hal yang tidak saya lakukan ketika saya pegang PSI, saya ketemu Persela Lamongan, Persela dipegang Kutnil, begitu banyak peluang, saya gemes nggak gol, begitu gol saya langsung ruling tanpa saya sadar, sama orang sekarang dibolak-balik, pelan cuma sekali aja dibolak-balik begitu kan, sama jadi lucu. Itu pernah jadi tanpa kita sadar itu, jadi apa namanya itu ya, ketika hal itu kok terjadi yang kita inginkan, kita langsung spontan gitu. Nah pelatih-pelatih dunia juga banyak yang begitu tanpa disadari. Tapi ada juga yang tenang-tenang. Itu kalau kita bicara pada taraf berhasil gitu. Berhasil artinya timnya menang atau pemainnya cetak gol. Nah kalau kalah gitu. Nah, saya ketika apapun hasilnya, ini saya pribadi, ketika apapun hasilnya, ketika saya akan memulai, saya berserah diri ke yang satu. Ketika hasilnya nanti tidak saya inginkan, saya juga berserah diri ke yang satu. Kalau enggak saya nanti bisa stroke, bisa stres loh. Sudah kehendak di atas, sama seperti tadi ketika saya dipecat sama PSIS Solo, udah rezeki saya sampai di sini. Kalau kita nggak punya iman bisa KO juga ya coach. Ya mudah-mudahan, tapi di Indonesia semuanya pelatih-pelatih ya kuat lah dalam menghadapi itu, karena udah terbiasa kan, udah terbiasa. Nah untuk coach sendiri di dalam mengatur tim ya, di dalam kita sebutlah secara spesifik, menyusun pemain gitu untuk sebuah pertandingan gitu. Sebagian pelatih kan ada fanatiknya seperti ini, stylenya seperti ini. Gitu. Kalau saya salah tolong dikoreksi coach ya. Coach itu cenderungnya itu memilih style yang seperti apa itu untuk anak-anak didiknya. Ada seperti ini coach. Ada beberapa, ya saya tidak menyebutnya asumsi ya. Itu dari literasi yang saya baca. Formasi itu tergantung stok pemain yang ada. Nah, kemudian juga pemain menyesuaikan dengan arahan pelatih. Nah, bagaimana itu? Jadi saya cepat sampai saat ini kita bicara, saya tetap memakai istilah my team, my karakter. Yang saya lihat pemain itu bukan nama besar, tapi karakter kerjanya di lapangan. Seperti apa kinerjanya di lapangan. Saya butuh pemain-pemain yang begitu. Ketika pemain itu saya dapatkan, saya bercari formasi. Nah, saya tidak mempatenkan bahasa starter 11 itu akan itu aja, tergantung nanti taktik strategi seperti apa ketika kita ketemu dengan lawan-lawan yang kita hadapi. Salah satunya ketika kita cerita Piala Sudirman 3 kali bertemu Semen Padang, susunan pemain nggak ada yang sama, karena saya ngelabui pelatih di Semen Padang. Itu salah satunya, saya ngelabui tim taktikal di Semen Padang. Jadi tim lawan membacanya pun sulit ya, soalnya ganti-ganti terus. Tapi semua pelatih pasti begitu. Pasti begitu, bukan saya aja, bukan tim saya aja, tapi begitu. Tapi yang terpenting ketika seorang pemain itu akan menjadi starter, kita lihat juga dari ketika kita memproses trainingnya, karena di situ menjadi penilaian tersendiri. Nah, ketika saya berharap Revo kemungkinan akan saya mainkan untuk mematikan nomor sekian, saya push Revo. Nah, ketika Revo tidak di dalam latihan tidak mencapai level yang saya inginkan, saya akan bilang sama dia, saya ingin kamu begini, tapi dia tidak bisa mengerjakan, saya akan dudukkan cari yang nomor 3, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau enggak juga, nanti akan balik lagi ke nomor 1 dengan catatan khusus. Gitu. Itu masing-masing pelatih punya ya. Ya itu kan namanya taktik strategi dan taktiknya begitu.
Tapi kalau kita bicara kecenderungan ya, kita bicara kecenderungan, walaupun coach bilang tidak ada yang baku, itu situasional gitu. Kecenderungan coach itu kiblat formasinya apa itu? Apakah 4-4-2, 4-2-3-1 atau 4-3-3? Ketika saya membuat diserahi untuk membentuk sebuah tim, ada planning A, planning B, bahkan ada planning C. Itu harus kita maksimalkan dengan waktu yang singkat. Maka seorang pelatih ketika dia mempersiapkan tim, kalau waktunya singkat menjadi alasan tersendiri untuk dia sulit dia mempersiapkan tim ini maksimal. Karena kalau kita waktunya itu minimal 2 bulan, kita punya 3 planning atau minimal 2 planning, kita bisa mencoba tim itu di uji coba. Nah itu kan ilmu rahasianya dalam pelatih ya. Kita dari uji coba itu kita bisa mencatat tentang planning mana yang kita pakai nanti ketika kita bertemu dengan tim-tim yang kita harapkan kita bisa menang. Kemudian karena tim kita akan dianalisa oleh tim lawan masalah kelemahan kelebihan. Kita juga akan menganalisa mereka begitu. Nah jadi ada hal-hal yang khusus begitu. Nah, itu caranya bagaimana? Ya cara kita siapkan bagaimana, kita butuh waktu. Tapi kalau tim waktunya seminggu, kita siapkan 10 hari, ya kita sulit apa adanya aja. Kita nggak bisa bicara planning, kecuali waktunya berjalan, nanti itu baru bisa. Nah, atau tim yang kita tangani memang sudah mempunyai pemain lama 80% yang notabene kita sudah tahu karakternya. Nah, kebetulan kita balik lagi ke tadi ketika saya pegang Persis Solo, saya selalu nonton Liga 1, khususnya Semarang, karena Solo dengan Semarang dekat. Kalau Semarang main, kebetulan saya nonton terus. Apakah live, apakah di TV, sehingga tahu formasinya itu seperti apa. Apa jadi kekurangannya, apa jadi kelebihannya. Nah, yang itulah yang saya bahas bersama manajemen, saya kasih latihan selama 8 hari, alhamdulillah itu tadi pengalamannya. Yang kita nonton itu di situ tadi. Saya tertarik, Coach. Seperti contoh Zidane ya, kita ambil contoh Zidane. Saya pernah lihat video Zidane gitu saat final Liga Champions dengan Juventus. Ada videonya dirilis akhir-akhir ini. Selama 7 menit awal, waktu habis keluar lapangan istirahat babak itu. Zidane dengan Juventus apa dengan Madrid dia main? Iya, Madrid. Enggak, Zidane dengan nama main itu saja dengan Madrid. Dia pelatih Madrid. Saat megang Madrid juara kemarinnya. Kan dirilis itu videonya. 7 menit awal itu pemain dibiarin aja, maksudnya nggak dikasih arahan gitu. Nanti 3 menit menjelang masuk lapangan baru dikasih arahan. Nah itu kan perilaku masing-masing pelatih itu, stylenya beda-beda gitu. Nah saya tertarik coach ini, untuk coach sendiri, saat-saat tim mengalami tekanan, kemudian memang waktu itu kita harus menang gitu. Ini kita berbicara ruang ganti ya. Apa sih yang saya banyak bicara lebih di lapangan ketika mempersiapkan tim, apakah itu 2 hari 3 hari, saya lebih menekan di sana. Tapi ketika H-1 ketika saya mencoba lapangan, saya hanya H-1 kan kita punya official training 1 jam, itu saya sudah ada tekanan lagi di sana, tidak membahas masalah apa, saya hanya memotivasi bagaimana tim ini besok main bermenang. Tapi strategi yang sudah kita siapkan 3 hari. Nah official training adalah untuk untuk adaptasi, kemudian untuk adaptasi lapangan, kemudian untuk membangkitkan semangat mereka. Bahasanya bermain di kandang lawan atau home tidak ada yang mudah. Perlu persiapan udah kita siapin kok 3-4 hari. Seminggu yang lalu sudah kita siapin, kita ulang-ulang ketika proses training kan. Bagaimana defend, bagaimana menyerang, bagaimana ini itu semua sudah. Tekanan tidak ada lagi, itu kebiasaan saya tidak beri tekanan kepada pemain. Serilek mungkin, se-enjoy mungkin. Kadang-kadang malam pun kita kumpul sama-sama. Apa yang harus kita lakukan, ngobrol tentang keluarga kah, tidak lagi sepak bola, tidak saya sangkut-sangkutkan kalau udah ketemu mereka. Masih coba untuk relax ya? Ya, serilek mungkin. Tekanan pasti ada sama mereka. Saya juga ada tekanan. Kalau saya ulang-ulang lagi berarti saya juga punya tekanan yang lebih dari pemain. Pemain jadi punya tekanan. Itu kiat-kiat saya biasanya begitu. Ya kadang-kadang ada yang berhasil, ada yang enggak, itu hal wajar. Tapi kebiasaan saya begitu, tidak bertekan kepada pemain. Nah tinggal lagi motivasi. Kamu bisa lebih dari yang saya beri latihan kemarin, kalau kamu mau. Menitnya menit berapa, kamu yang tahu di lapangan apa yang harus kamu lakukan. Ya contoh, saya suruh bikin gol kan selalu shooting, heading. Tapi kalau dia bisa gol dengan, saya nggak marah, mau dengan tumit nggak marah. Memang timing momennya dengan tumit juga nggak marah. Asal jangan tangan, jangan handphone. Skornya kan? Ya. Bukan kepala, bukan kaki. Saya latih kamu heading, saya latih kamu shooting, saya latih kamu tendang pojok, semua saya latih. Tapi saya tidak latih kamu ngegolin dengan, saya tidak latih kamu dengan tumit. Tapi ada momentum, ada situasionalnya begitu, kamu gini bisa gol, nggak ada masalah, saya nggak marah, gol. Kan gol. Ya, gol kan begitu. Jadi
kita nggak bebani mereka. Biasanya begitu. Nah, atau oleh pelatih lain saya juga nggak tahu seperti apa. Artinya sekarang kan kita sharing ini. Jadi kepada mungkin junior coach yang sekarang mulai berpikiran untuk jadi pelatih atau sedang meniti karir pelatih kan udah banyak nanti kita share. Nah, rasanya nggak lengkap ini. Kalau umpamanya kita bercerita mengenai sepak bola nasional, kalau kita tidak membahas sepak bola kampung sendiri gitu, Sumatera Barat gitu. Dan kalau kita berbicara mengenai sepak bola Sumatera Barat itu tidak akan terlepas dari membahas Semen Padang, PSP Padang yang biasanya di sentral. Nah, Semen Padang gitu, coach pernah di Semen Padang dan sekarang Semen Padang seperti ini keadaannya. Bagaimana sih coach melihat transformasi Semen Padang selama 2 tahun terakhir yang boleh dibilang tidak stabil, naik turun gitu? Gimana coach melihatnya? Iya, saya pikir apa yang terjadi Semen Padang mungkin ada hal-hal yang salah tapi tidak terdeteksi mungkin ya. Salah itu ada di mana? Apakah di manajemen? Apakah di sekarang kita eksternal posisi tidak terdeteksi ya. Kemudian kalaupun ada duduk bersama tapi inti persoalan mungkin tidak muncul atau tidak kelihatan. Ya kalau potensi kita tentu potensi kita Sumatera Barat potensi yang luar biasa, mulai dari aspek pelatih, pemain dan banyak di sini sebetulnya potensi Sumatera Barat ya. Dari pelatih, ada yang senior dari Pak Haji Sulman sampai yang muda-muda di bawah saya masih banyak sekarang termasuk pemain. Nah, ini kan sebetulnya kita butuh wadah semua, butuh wadah ini. Dan satu sisi sekarang kan wadah itu hanya ada waktunya di kompetisi antar SSB, kemudian kegiatan-kegiatan lain tidak ada, tidak seperti di Jawa banyak kegiatan pelatihannya. Nah khusus pertama di luar Semen Padang, khusus pelatih dulu. Nah hal ini kan harus diciptakan. Kompetisi adalah muaranya daripada mengevaluasi kemampuan si pemain dan pelatih itu sendiri apa yang sudah diberikan, bagaimana pemain bisa mengaplikasikan. Nah, tergantung kelompok usianya seperti apa. Nah, Semen Padang sendiri, kalau kita bicara Semen Padang, 4-5 tahun terakhir ini sudah nadi terendah. Artinya, kenapa entah begitu sulit sekali ya Semen Padang, begitu sulit sekali ketika sudah degradasi, kemudian lolos lagi, tapi degradasi lagi sampai saat ini. Kalau permasalahan intinya juga kita nggak tahu, tapi kita hanya berdoa sebagai warga Sumatera Barat, bagaimana Semen Padang balik lagi ke level, kembali lagi ke level number one yang kita inginkan. Sehingga karena bagaimanapun motivator untuk pesepak bola Sumatera Barat itu apakah itu pelatih, apakah itu pemain adalah Semen Padang. Nggak ada lagi. Walaupun kita dikatakan banyak jauh tertinggal dengan Jawa dari aspek sarana-prasarana, ya. Tapi Gor Agus Salim masih menjadi yang idola sama kita, kan nggak ada lagi. Agus Salim masih menjadi idola oleh tim orang-orang sepak bola yang ingin menonton dan lihat perkembangan tim itu. Nah pada akhirnya seperti saat ini kita berbicara, kita hanya bisa doakan semoga Semen Padang kembali lagi ke level yang sesungguhnya. Karena orang tahu orang Minang mah pintar-pintar kan. Jadi termasuk sepak bolanya, harapannya tentu begitu ya. Kalau bilang sedih ya saat ini kita pasti sedih bicara Semen Padang. Sedih kita bicara Semen Padang, tapi mudah-mudahan ya ke depan ya Semen Padang bisa kembali lagi ke level Liga 1 di Indonesia. Mohon izin coach, bukan saya antipati ya dengan pelatih asing ya, tapi kita mungkin berkaca kepada fakta-fakta sejarah aja yang ada di Semen Padang. Sepertinya gitu. Pertanyaan yang sama ini selalu saya lontarkan kepada narasumber yang lain. Sepertinya tim kita ini lebih bagus hokinya dengan pelatih lokal gitu. Bagaimana coach melihat itu? Itu salah satu yang saya sebut tadi. Permasalahan itu ada, tapi orang di dalam sini mau bicara, berkumpul, dia tidak tahu permasalahan itu apa. Hingga solusinya datengin pelatih asing. Udah tahu kok orang Minang pasti tahu tempi nak diate, tak kurang nak di luar. Udah tahu artinya ketika dalam kondisi apapun pasti ada jalan keluarnya. Caranya gimana? Diskusi begini. Yang didiskusikan apa? Tolong dengar masukan, tolong dengar, kasih tahu. Oh ini yang tepat. Kedepankan, jangan malu-malu. Oh ya berarti kita ini masalahnya sepak bola kita. Ayo, gimana kita? Kan begitu. Tapi ya itu intrennya itu sendiri ketika dia berkumpul bicara karena apa begitu. Karena lebih up ke pelatih asing, pelatih apa gitu kan. Emang kita kurang apa ya kan? Jadi sekolahnya sama. Jadi nggak tahu juga ya. Tapi itu masing-masing. Ya, kalau kita berbicara secara realita, kita ambil bagian terkecil rumah tangga, tentu yang lebih paham dengan masalah rumah tangga yang di sana bapak, ibu dan anak-anak. Pasti kita logikanya tahu. Seperti itu ya coach. Kita yang tahu garam nggak ada, beras nggak ada, bawang nggak ada. Kemudian kita datangkan orang lain tapi selesai masalah kita. Nggak selesai. Kan begitu. Jadi
apa namanya, banyak. Tapi tentu manajemen punya pertimbangan lain. Iya, tentu. Ya, siapa manajemen saat itu? Nah, siapa manajemen yang mengurusin Semen Padang saat itu aja. Kalau orang ini mungkin ini pula, ini modelnya, ini model kan beda-beda. Iya, termasuk saya juga ingin nanya itu perihal pemilihan pemainnya, Coach ya. Karena seperti Coach bilang tadi, kita tidak kekurangan potensi. Buktinya anak-anak Sumber itu banyak berkembang. Iya, anak-anak Sumber kalau di luar malah jadi kadang-kadang jadi icon, jadi apa, captain, jadi apa namanya, kalau kita bicara sepak bola Sumatera Barat banyak PR-nya. Atau memang tuah orang Minang di perantonnya menurut Coach? Kita gimana ya? Ya, kan kita bicara level tertinggi itu sepak bola itu federasi, PSSI yang menentukan. Sekarang direktur tekniknya itu Indra Sapri, orang Minang, orang Padang, orang Sumatera Barat. Sekarang ketua AFI, Asosiasi Pelatih Profesional, Yayan Tumena. Kurang apa? Ada apa? Kurang apa kita? Apa masih butuh orang asing? Iya. Berarti ini cara kita melihat masalahnya. Nah, cara kita melihat masing-masing aja. Cara kita melihat masing-masing, kemudian mungkin teropong kita beda-beda. Beda-beda itu yang pasti ya. Ketika yang ngurus ini loh. Mungkin sama. Ini lain lagi. Jadi itu tadi. Kenapa sulit sekali. Ya kan, kita sudah lolos di Liga 1, tapi justru menjadi sulit. Semua bersorak sekarang memulai lagi untuk lolos lagi. Sementara tim-tim lain juga sudah punya persiapan yang lebih, tapi apalagi nggak tahu rezekinya gimana. Kemarin ya, kalau jadi kemarin Liga Jalan itu kabarnya instruksi virtual gitu. Nggak lihat langsung di lapangan, itu kan udah juga kan. Itu kemarin saya selalu hampir tiap hari diskusi sama Coach Meliansa. Hendra Silangan rumahnya di belakang ini. Sekarang lagi di sini. Ya, artinya seperti ini, saya melihat Coach, walaupun kita Coach mengabdi untuk Mitra Kukar, PSS Semarang, tetapi in our mind, di kepala kita tetap. Jadi masa bisa dibohongin nggak? Nggak bisa kan. Dan ini yang apa? Ya, mudah-mudahan itu orang lihat sekarang. Pembicaraan kita, mendengar gitu. Ya, bahwasanya kita nggak perlu terlalu digini-gini ya. Enggak. I wanna do it. Kita mau lah buat ini gitu. Itu tergantung siapa yang mimpin aja di sana. Kalau pimpinnya suka orang asing, ya asing lah. Iya. Kalau dia lebih menghargai atau mau orang Minang, inilah orang Minang banyak kok, ada pilihan sini. Ada Daniel, kita punya ada semua, yang lain-lain. mulai dari Uncu sampai semua kita punya semuanya. Ya, sampai Uncu struktur itu. Iya. AFC. Kurang apa kita sebenarnya? Sebenarnya Safriantonya lagi, paling Minang itu kalau di Jawa malah disebut sama orang. Iya. Ayolah orang Minang. Ya, karena DNA kita itu kan DNA-nya DNA pemikir. Nah, jadi diplomatis. Ya itu tadilah kenapa kita begitu seperti agak sulit membangun sepak bola ini. Kita juga nggak tahu kenapa. Ya, ada aspek ada kesulitan. yang mungkin kita bisa kemarin sudah bicara sama Pak Aji yang sudah lebih banyak makan asam garam. Mungkin beliau juga nggak jauh beda keluarnya sama kita kan. Iya, betul. Tapi ya itu tadi. Kita mau bicara apa? Wong kita ini orang yang nanti akan didatangkan kemudian dikerjakan kan, didatangkan kita bukan bekerja. Decision maker ya. Bukan itu. Kita didatangkan bekerja. Ini loh. Kan begitu. Jadi ya apa namanya? Butuh PR-nya banyak lah. Butuh pemikiran yang betul-betul khusus. Kita bicara yang ringan-ringan lagi, Coach. Ya. Kayaknya tadi udah berat aja gitu. Kita bicara sepak bola internasional yang ringan-ringan. Kalau seandainya Coach ini kita beri momen gitu untuk membuat starting 11 yang internasional ya. Saya tertarik ini. Coach ini starting 11 internasional seperti apa ini gitu? Sudah lama nggak nonton. Sejak pandemi saya nggak nonton lagi. Itu udah nggak ngikutin betul lagi. Oke lah, yang pandemi ini nggak kita pakai dah sebagai referensi gitu ke belakang gitu. Ada, tapi apa namanya agak sulit kalau umpama internasional. Untuk nasional ya kita sekarang saat ini sulit untuk menentukan 11-nya, apalagi internasional. Ya maksudnya kita kan punya pilihan. Sudah pasti punya pilihan. Tapi udah dikatakan saya dekade berapa bulan nggak pernah nonton TV lagi. Saya nggak nonton. Kalau sekali nonton Liga Champions, betul kemarin saya ini lagi di Liga itu ada 2 favorit saya. Favorit yang Liga itu. Apapun yang terjadi di MU, saya tetap punya favorit MU. Inggris itu nomor 1. Apapun yang terjadi. Nggak tahu, MU sangat menarik. Dari awal saya jadi pelatih, MU sangat menarik. Karena mereka mulainya di 86 dari Ferguson itu kan 86 itu kan. Berarti sosok Ferguson bisa dibilang salah satu. Iya, dia kan tim Liga berapa itu sampai dia juara, butuh 23 tahun untuk dia juara. Itu yang menarik bagi saya. Prosesnya luar biasa ya.
Nah, saya lebih menarik itu MU nomor one sama saya. Yeah. Kok Chelsea nggak menarik sama saya karena dia beli pemain plang Instan ya? juara. Itu MU. Nah, City juga nggak begitu menarik dari aspek sejarahnya tadi. Karena dia juga ketika Pep datang dia sudah nggak main. Nah, Barca termasuk yang menarik. Ada 2 tim. Iya, Barca menarik. Barca menarik karena Barca juga memulai dari akademi dia ngambil. Nah, sama dengan MU, butuh proses panjang, puluhan tahun baru dia ini pemain baru jadi. Ronaldo, Rooney itu baru jadi dari remajanya. Nah, itu Barca itu. Saya malah sering baca-baca begitu. Kenapa ini hebat pemain ini? Kenapa ini jadi hebat pemain? Kenapa? Saya sering baca begitu malah. Nah, itu menarik. Nah, saya nggak kepikiran kalau saya pelatih dunia 11-nya ini nggak kepikiran tadi, nggak pernah kepikiran. Nggak pikiran ya. Berarti Bapak coach tipikalnya itu adalah orang yang mendapatkan sesuatu kemudian diproses, dipoles, dididik. Nah, itu kan pembelajaran buat dan kita. Menikmati proses seperti nah, itu dia. Karena Ferguson begitu, kita tahu banyak pemain-pemain sampai sekarang jadi pelatih sekarang. Mereka ngambil dari remaja. 86 dia divisi berapa muncul. 6 tahun kemudian baru juara FA. 3 tahun kemudian sampai dia champion, sampai juara liga, sampai champion. Maka Ferguson ada berapa? 23 tahun nggak salah ya. Nah, hal ini ya, proses yang begini hampir sama dengan Arsenal, tapi Arsenal selalu gagal untuk menjadi yang. Kalau dia bagus Arsenal, tapi nggak konsisten. Arsenal ketika di endingnya ya. Nah, sekarang kita balik yang juara, yang lagi booming sekarang Liverpool. Datangin pelatih, tapi dia tidak seperti MU kan. Dia hanya membeli pemain juga yang sudah jadi untuk menjadi starter 11. Untuk Liga Champions, Liga Inggris, untuk Piala FA, begitu. Nah, City, kalau City ya nggak usah heran lagi. Dia apapun, karena dia punya duit apapun bisa. Messi dikasih cek kosong. Kalau membeli pemain terkenal kan. Nah, MU dulu tidak itu yang dia bikin dengan Barca itu. Itu berarti kalau yang masih saya keliru tolong diluruskan. Seperti tipikalnya coach ini senang dengan pemain yang bisa dibentuk ya, bisa dibina dengan sudah proses pasti. Ya. Karena masa Jadi depan. bukan tipikalnya yang nih ada bintang datang ke sini, bukan seperti itu ya. Ya, karena masa depan sepak bola itu ada di generasi berikut. Kita harus, kalau kita mau berpikir begitu. Ya, kalau ini kan sepak bola kan nggak panjang, berapa tahun dia jadi pemain top. Kayak Lionel Messi kan udah mulai habis sekarang. Ya. Tapi siapa yang mau gantiin Ronaldo, siapa mau gantiin? Regenerasi ya. Di klub itu. Coba kalau Ronaldo misalnya nggak main di Juventus, siapa yang gantiin? Iya. Dan Messi kalau nggak main di Barca, siapa yang gantiin? Belum ada kan? Tergantung di situ. Itu mungkin alien itu coach. Gimana kan? Kalau orang bilang itu alien, itu bukan manusia. Makanya, itu kan nggak bisa. Iya. Tapi dengan kan harus kita tahu juga manusia-manusia seperti itu terlahir diatur oleh Allah. Iya betul. Nggak tiap tahun, nggak tiap 10 tahun. Ya, Dekadenya Maradona, udah hilang Maradona baru ada Lionel Messi. Udah hilang Pele baru ada Maradona. Kan begitu. Itu yang ngatur yang di atas. Nggak bisa dilahirkan. Dia terlahir tapi baru diproses. Itu hal yang menarik bagi saya ketika diskusi dengan coach seperti coach JS dan Pak Aji. Aspek spiritual itu menjadi hal yang sangat penting. Iya, saya rasa. Pembahasan seperti tadi kan. Ada keputusan Tuhan di sana, keputusan Allah di sana gitu. Iya. Kemarin waktu duduk dengan Pak Aji juga seperti itu. Dan ya, kalau kita nggak balikkan ke atas, itu bisa jadi sombong loh. Karena kita punya keyakinan, kita punya agama loh. Jadi sombong, gampang ngelahirkan Lionel Messi, gampang Ronaldo, nggak semudah itu. Iya. Orang terlahir beda-beda kok. Dekadenya pasti beda-beda. Iya, itu blessing. Nah, kan begitu kira. Jadi proses butuh. Nah, termasuk sepak bola Sumatera Barat. Nah, dulu ada yang menarik ketika saya berada di Semen Padang. Salah satu program Pak Aji adalah kami tim pelatih ketika ada Semen Padang Cup itu kami memantau. Ditugaskan oleh Pak Aji sebagai direktur teknik, Japri Sastra, Kepayakumbu, pantau itu pertandingan itu. Cari pemain U21 19 yang bagus, kamu catat, kamu kasihkan Kut Delvi. Kut Meli kamu ke sana, Pak Irwansyah ke Solo, ini ke sana ke pesisir. Karena Semen Padang Cup ada 2 kali putar. Kita ngasih pemain ke Kut Delvi sampai 40 orang. Nanti dipanggil dulu, diseleksi sama Kut Delvi. Terus pada akhirnya dapat segini baru tambahin dari luar. Nah, sekarang itu kan nggak ada lagi. Itu bagus itu. Waktu itu Pak Aji yang punya program, kita yang jalaninnya. Kita yang anak didiknya, kamu ke sana, nah, catat. Gelandang ini mana nanti menurut kalau kamu. Dilihat sih program seperti itu tinggal untuk dimantapkan lagi. Dulu Semen Padang Cup itu kan ada. Nah, itu ngisi U21. Iya.
kemudian juniornya ada juga untuk ngisi U16, dibikinlah turnamen di sana di Indarung U15, kita duduk di sana. Si anak nomor segini kita pantau terus. Besok ada juga turnamen, kita pantau lagi perkembangannya kenapa. Itu ditugasi sama Pak Aji waktu itu. Dan mungkin saat itu para pemain muda pun termotivasi karena ada jalur yang bayangin aja kalau Duma ini lagi main di Solo, saya datang ke Solo, ada tim telescouting dari Semen Padang, Kut JS itu datang. Gimana mainnya? Lupa kadang-kadang minum, lupa makan, tonton, pokoknya mau main kayak petir dah. Kan begitu motivasinya. Nah itu kalau istilah Pak Haji cepat tuh yang mainnya. Mungkin itu agak hilang waktunya. Agak hilang belum, tapi agak hilang. Oke, siap. Terus sekarang. Ini menarik ini Coach, ada foto ini kita lihat ini dengan presiden. Ini momennya kapan ini Coach? Oh ya, ini ada Pak Menteri Olahraga ini Pak Imam Nahrawi. Ini acaranya apa Pak Presiden, ini bos saya nih, mitra ini. Iya, ini RI 1. Bos Hendri ini. Ini saya nih putranya Bos Hendri, Pak ini Imam Nahrawi, ini Pak Wanto, manajer ini kita, manajer internasional kita di mitra, kemudian ini Ardimen Koto. Ini Fandi, akan Fandi sebagai pemain. Ini waktu itu momennya Piala Presiden. Yang lolos 4 besar itu diundang ke bukan yang lolos iya, diundang ke Istana Merdeka. Ini juga momennya lucu. Saya udah sampai di airport, transit ke sini, Garuda ditelepon sama bos. Kut, barangnya ada di bagasi nggak? Enggak, kata. Kenapa? Bos, kata ke manajer. Batalin tuh tiket. Kok batalin, kata. Itu ada yang jemput ke airport. Nanti di hotel tuh. Tahu ini acara ini. Duh, saya sampai. Saya barang udah nggak ada kan, kebetulan waktu itu anak istri kan datang, terus bawa aja tas saya pulang, tinggal bawa tentengan aja kan. Ada, udah malam itu beli baju batik, beli celana, beli sepatu. Sorenya kan gini, gue malam itu udah kesini, itu batik itu, dia beli batik. Saya nggak celana lepis, mana ada pelatih bola bawa celana ginian dah. Udah balik aja kata, udah, ambil baju batik, ambil celana, ambil sepatu, ambil kaos kaki, itulah sorenya langsung berangkat ke sini. Ini juga kasusnya ini, saya ketawa-ketawa sendiri aja. Kalau kita cerita tentang kebanggaan, ini bagian dari kebanggaan. Ya sudah pasti. Salah satunya saya bisa bertatap muka dengan Bapak Presiden, dengan Menteri Olahraga, yang notabene kalau kita bukan orang yang menjadi perhatian khusus sepak bola itu kita tidak akan bisa hadir di sini. Kalaupun bisa hadir mungkin kita ikut demo itu baru bisa hadir kan. Kita baru bisa hadir kan. Ke istana kan. Ini salah satunya baju. Sekarang ini diundang karena prestasi. Diundang prestasi, diajak makan bareng waktu itu sama coach Indra Safri juga. Indra Safri juga waktu itu kan. Dari Bali United. Ya ada berapa tim itu yang diundang? 8 besar tuh berapa tim itu waktu itu. Langsung ke istana. Satu-satu tim diajak diskusi masalah dualisme itu, IPL sama apa itu, sama LPL sama ISL. Terus pas Piala Sudirman pas kita juara ketemu lagi, tapi beliau nggak sempat ngasih piala karena ada ini urusan negara, makanya ngasih Pak Nahrawi. Itu yang ngasih piala Pak Nahrawi waktu itu. Inilah kebanggaannya di kenang-kenangan lah, paling nggak ada kenang-kenangan. Yang bisa kalau saya menyimpulkan secara sederhana, keputusan coach untuk menghentikan semua profesi yang lain pindah ke jalur ini kan keputusan yang luar biasa dan besar. Dan ini salah satu fase monumental. Tapi kita tidak bisa lupakan semua tentu dukungan istri waktu itu. Karena ketika saya berbicara, saya tidak sanggup lagi bekerja begini. Saya nggak bisa ninggalin lapangan bola, nggak bisa, harus bicara bola terus. Terus dia kasih izin, silakan ikut penataran. Kalau memang itu ayah anggap itu bisa membawa hal-hal yang baik dalam hidup kita, monggo kan silakan. Itulah waktu itu. Maka saya berhenti waktu itu di PU waktu itu. Kemudian saya ikut penataran pelatih. Nah itu awal 95 itu. Saya baru berumah tangga 1 tahun. Ya 96 baru saya punya anak. Jadi kita sepakat ya kalau proses dalam hidup kita, pencapaian kita itu tidak terlepas dari. Sudah pasti. Ya ketika kita sudah punya istri dan anak, tentu andil mereka. Ketika orang tua udah pasti juga ya. Ketika kita masih hidup di WN sendiri aja mungkin ada dari teman-teman. Di luar orang tua tentu ada teman-teman. Yang pasti waktu itu ibu masih ada.
Masih ada ibu yang selalu ya minta ini sama ibu. Bapak waktu bapak meninggal saya masih kelas 6 di Padang nih SD Angkasa itu. Bapak nggak ada itu kan, saya masih kelas 6 SD Angkasa. Kan sekolah semuanya di Padang. Nah itu apanya, tapi setelah ini makalah total sampai sekarang, makanya ketika total itu ya 96 saya udah nggak usah kerja. Waktu itu masih kerja di SSB saya waktu itu. Saya masih mula lah, tapi kasih. Sekarang masih pantau nggak untuk SSB? Masih. Di saya sudah nggak aktif lagi, karena saya udah ada adik-adik yang ngurus SSB PSS tuh. Tapi komunikasi tak nanya-nanya kabar gitu, berkembang. Nah sebagian, tapi untuk ke Padang itu saya udah katakan 8 bulannya belum ada pernah ke Padang, 9 bulannya sejak ada corona ada malas saya ke Padang. Sampai di airport pulang saya. Biasanya dulu mampir dulu ke sana kan, makan di Pasie, makan ikan puke itu. Nah biasanya ke sana terus selalu. Nah itu sekarang yang apa namanya, yang menjadi menarik itu terhentinya kompetisi karena kasus ini. Banyak hal-hal yang kita hadapi sekali di negara kita ini, ya banyak, bukan saja sepak bola saja, ya kan, bukan saja kalau kita baca kita ikuti, bukan saja sepak olahraga saja, bukan saja masalah politik saja, bukan ekonomi saja, udah lengkap dah. Udah lengkap. Makanya tadi masih ada temen nelpon, udah lama nggak nelpon dari Jakarta, masih libur ya. Ini bukan libur lagi, ini udah nganggur namanya. Libur tuh 14 hari gitu. 14 hari sebulan libur. Ini udah 8 bulan nganggur namanya. Waktu aku tawa dia ngekek. Iya juga ya. Masa libur sampai 8 bulan? Kan ada orang libur di dunia 8 bulan. Sekarang udah ada. Sekarang udah ada. Libur terpanjang untuk pelaku sepak bola. Ya, ini jadi catatan juga nanti dalam, kalau seandainya coach mengakhiri karir, boleh main, ya saya ada libur 8 bulan lebih. Libur terpanjang di dunia sepak bola inilah nih. Oke, yang terakhir coach, ini semacam apa ya, closing statement itu, pesan buat mungkin buat rekan-rekan atau ya yang berkeinginan untuk melanjutkan karir sebagai pelatih atau pemain itu, khusus untuk kita orang Minang ini, kita bukan rahasia ya, kita bicara kampung ini, pesan dari coach. Ya, saya pikir untuk adik-adik, untuk teman-teman yang ingin berkarir di kepelatihan, khususnya di lapangan hijau, ini kan passionnya nanti kan, tempat dia menuaikan apa yang ada di pikiran, di hati dia, sesuai ilmu yang dia dapat. Yang pertama tentu kita harus punya keyakinan bahwasanya apa yang kita lakukan, kerja keras kita itu akan menuai hasil yang positif ketika kita melakukan hal yang positif. Karena Allah itu tidak berdusta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa itu sampaikan, banyak tempat bertanya di sini. Dulu Bapak Emerald Abus, Pak John Arwandi, Pak Emerald Abus bukan stop seperti sekarang. Beliau belum jadi instruktur AFC seperti sekarang yang bisa memberi kepelatihan ke luar negeri, untuk se-Asia. Tapi mungkin bisa dikatakan hampir tiap hari saya ke UNP itu. Hampir setiap hari, 95, 96, 5 tahun. Hampir tiap hari, seperti mahasiswa saya ke UNP itu. Ke kampus itu seperti saya banyak belajar ketika beliau, Pak John Arwandi, persis Pak kayak belajar musilat ya. Ketika mereka memberikan materi ilmu pelajaran dasar-dasar sepak bola kepada mahasiswanya, jam 6 saya udah nongkrong di sana sambil jogging. Dan saya tanya apa itu, kata, apa itu? Karena saat itu saya ada di SSB. Kalau saya salah kaprah melatih SSB, saya bisa nggak jadi pemain yang saya latih, nggak jadi main. Karena saya waktu berambisi pemain yang saya latih harus ada menjadi pemain PSSI di kelompok usia. Alhamdulillah waktu itu 4 tahun ada anak-anak yang ke PSSI, ke Liga, ke Semen Padang juga kan, di kelompok-kelompok. Boleh disebut coach itu binaan coach yang ada, bos, seperti Bobby Satria, Andre Sepudin, kadang-kadang Tommy Pranata dulu, banyak. Sebut sesuatu banyak, ada Faisal, hampir yang saya tangani itu berkiprah di Semen Padang Junior, di PSP, kemudian sampai ke PSSI 16, sampai ke Liga, si Bobby sampai ke PSSI, itu dari itu dulu. Nah, itu notabene waktu itu saya nggak mau salah kaprah ketika saya udah bilang sama istri saya mendirikan diri dari pelatih, betul-betul belajar, kata tempat belajar salah satunya waktu itu di Universitas Padang itu adalah olahraganya adalah itu, ada Pak Emerald Labus, Pak Kibadra, Pak Yulifri, masih ada orang-orang itu sekarang. Sana saya belajar anatomi tubuh, umur 12 gimana ngelatihnya, umur 8 gimana. Makanya PSTS ketika ngikuti kelompok-kelompok usia nggak pernah juara, tapi pemainnya banyak yang jadi. Karena sudah belajar di sana saya. Itu untuk para pelatih, jangan pernah putus asa untuk belajar, karena ketika Allah berjanji
sekarang dia janji sekarang dikasih enggak, nunggu 4, 5, 6, 10 tahun. Saya 18 tahun nunggunya. Iya ya. Lahir sekarang baru kuliah baru jadi ya. Jadi itu. Untuk pemain juga habis begitu. Pemain banyak wadahnya sekarang ketika kalau pemain-pemain mau bekerja keras di luar program latihan diberikan oleh pelatihnya di SSB khususnya, karena SSB itu hanya seminggu 3 kali itu bakalan nggak cukup untuk memproses dia menjadi pemain bola yang handal. Maka dia di hari-hari terlepas dari SSB itu dia harus pelatih sendiri. Nah bekalnya seperti apa minta sama pelatih SSB-nya. Apa yang harus dibekali ketika dia berlatih di rumah 1 jam, 2 jam, 30 menit. Nah banyak wadah, banyak tempat untuk dia menyalurkan. Karena sekarang di Liga-Liga 1 ada yang namanya usia 16, ada yang namanya usia 17, ada namanya usia 21, 19. Kemudian di perserikatan juga ada yang namanya Suratin U15, Suratin 13, Suratin 17, banyak. Nah, kalau dia nanti ketika dia ketemu dengan momen yang begitu, nah dia bisa memberikan kontribusi yang baik buat timnya, buat dirinya, insya Allah dia akan jadi pemain. Tapi kalau hanya menunggu saja 3 kali latihan seminggu di SSB, kemudian lebih banyak main-main begini di rumah, nggak bakalan jadi pemain. Ya, bahaya. Ya, nggak bakalan jadi pemain. Kalaupun jadi, susah, ada untung-untungan itu. Karena nggak ada yang dikorbankan, nggak ada dikerja keraskan. itu untuk pemain. Terima kasih Coach. Ya. Baik, Desana Minang 1, alhamdulillah kita sudah selesai berbincang-bincang dengan Coach JS. Dan luar biasa sekali banyak ilmu yang kita peroleh. Mudah-mudahan sharing kita kali ini bisa bermanfaat bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air, khususnya di Sumatera Barat yang ingin anak ponakannya berkarir di sepak bola. Mudah-mudahan setelah ini akan memunculan Coach JS baru lainnya. Amin. Yang bisa mengharumkan nama Sumatera Barat dan ranah Minangkabau. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.